Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Abdi Swardin di Sharing Santai. Lama sekali kita nggak sharing santai. Maksud saya pengen bikin sharing santai ini sebenarnya untuk menindaklanjuti konten saya yang saya buat hari Jumat kemarin, yaitu jangan takut bermimpi besar. Setelah saya lihat-lihat, ternyata memang terlalu lebar gitu ya. Terlalu lebar, tidak ada penjelasan yang terlalu detail. Karena memang maksudnya memang hanya untuk menimbulkan semangat. Sharing santai kali ini saya coba sedikit mengupas bagaimana caranya kita bisa memanajemen mimpi kita itu. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah nonton YouTube motivasi, film-film motivasi. Saya termotivasi sekali. Tapi setelah itu apa yang harus saya lakukan? Saya nggak ngerti harus mulai dari mana. Nah, banyak sekali orang-orang yang punya mimpi, tapi dia bingung harus mulai dari mana. Mempunyai impian adalah syarat utama kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Jadi kita harus punya impian dulu. Kalau kita tidak punya impian, kita tidak akan kemana-mana. Memang tidak semua impian bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak kemana-mana. Jadi memang ini harus dimiliki dulu, tapi bukan berarti setelah memiliki impian, terus ya sudah, yang penting saya punya impian Pak. Ini saya udah punya impian di kepala saya Pak, terus apa yang saya lakukan? Nggak seperti itu. Impian pun harus dimanajemen, diatur, ya, dibuat rapi. Ada impian, ada sikap, ya, ada impian, ada pelaksanaan. Tapi saya jangan bicara ini dulu, tapi saya bicara impiannya dulu. Semuanya berawal dari impian. Kita kunci di kata impian. Karena impian ini ya dasar sebenarnya. Anda tidak bisa ngapa-ngapain kalau Anda tidak punya impian. Cara pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai impian kita? Pertama, kita harus tuliskan impian kita. Jangan cuma di kepala kita. Kita tuliskan dan kita visualisasikan. Ada yang namanya dream book. Ya, kalau di usaha saya, dream book ini 95% gitu. Ada namanya dream book. Apa yang Anda pengen wujudkan? Itu yang Anda visualisasikan. Dari 100 orang yang menuliskan impian dia, itu ada 75% orang-orang yang bisa mewujudkan impiannya. Jadi menuliskan impian ini penting. Sangat penting. Kenapa kita harus menuliskan impian kita? Yang namanya hidup itu kan pasti mengalami up down, kegagalan, hinaan, cemoohan, penolakan, dan semuanya gitu. Nah, pada saat Anda menuliskan impian Anda, dan impian Anda itu Anda selalu tulis pada saat Anda mengalami titik terendah, Anda lihat lagi impian Anda lihat saya ingin menghajikan orang tua saya ingin beli rumah, udah bosan saya di rumah kontrakan, saya ingin melamar anaknya orang secepatnya, saya ingin bebas uang, saya pengen macam-macam, saya pengen traveling kemana-mana. Anda lihat impian Anda itu lagi, akhirnya Anda semangat lagi. Nah, itu pentingnya untuk menuliskan impian. Anda kalau punya impian jangan cuman di dalam kepala itu. Anda harus tuliskan, bahkan Anda harus visualisasikan. Misalnya, Anda ingin suatu saat, karena Anda masih tinggal di rumah kontrakan, Anda ingin suatu saat Anda pengen punya rumah di perumahan yang mewah gitu. Ya, Anda cari brosurnya, Anda lihat berapa harganya, berapa lama Anda bisa mewujudkan impian itu, dan itu yang akan membuat Anda semangat gitu ya untuk meraih impian. Nah, tapi impiannya itu memang harus logis gitu ya. Kalau umpamanya nggak logis, justru Anda jadi down. Jadi penting untuk menuliskan impian ini. Kenapa? Pada saat Anda dalam kehidupan ini lagi jatuh, lagi down, lagi mengalami titik terendah, lagi dihina orang, lagi ditinggali orang, Anda lihat lagi impian Anda yang sudah Anda tuliskan, yang sudah Anda visualisasikan itu, akhirnya Anda bangkit lagi, Anda semangat lagi. Akhirnya Anda berkata, ya ini hanyalah bumbu-bumbu dari kehidupan saya. Impian saya harus tetap tercapai. Akhirnya Anda semangat lagi, Anda move on lagi, Anda bangkit lagi, Anda stand, Anda fight lagi gitu ya. Nah, itu pentingnya menuliskan impian. Menuliskan impian juga pentingnya yang kedua adalah itu akan jadi kebanggaan apabila impiannya itu terwujud satu demi satu. Kebayang misalnya Anda punya impian, Anda pengen umroh. Terus tiba-tiba Anda umroh. Nah, impian itu ada di papan tulis gitu. Pada saat Anda pulang umroh, Anda ketawa, Anda centang. Umroh selesai. Kedua, haji. Oh, haji nih mau dikejar nih. Jadi ada kebanggaan gitu. Ada pride yang Anda bisa dapatkan dengan Anda menuliskan impian itu. Dengan Anda menuliskan impian berarti Anda serius untuk hidup.
Kalau Anda tidak menuliskan impian, berarti Anda tidak serius untuk hidup gitu. Kalau Anda serius mau sukses, Anda harus tuliskan impian Anda. Kenapa harus ditulis juga? Biar Anda tahu bagaimana rasanya bersyukur gitu. Pada saat misalnya impian Anda dari kecil, Anda nggak punya motor, Anda pengen punya motor, Anda pengen punya handphone, karena handphone Anda udah rusak, Anda pengen dari kos-kosan punya rumah. Nah itu Anda centang-centang, akhirnya Anda pada saat Anda sudah sukses berat 5 tahun 10 tahun yang akan datang, akhirnya Anda lihat lagi, ya Allah, alhamdulillah saya pernah di titik itu. Saya pernah di titik di mana makan saja susah. Saya pernah di titik di mana orang menjauhi saya. Bayangkan kalau mamanya Anda tulis di situ motor, Anda tulis mempunyai motor, terus centang motor itu, pada saat mendapatkan motor itu Anda ingat semua perjuangannya. Kenapa harus dituliskan juga? Biar itu semacam prasasti gitu, bukti kalau Anda berjuang di hidup. Ya impian Anda harus tuliskan. Terlalu banyak faedah yang bisa kita dapatkan kalau kita menuliskan impian kita. Anda tuliskan impian itu. Anda kalau perlu, ya Anda tuliskan apa yang Anda mau. Sekali lagi, memang tidak semua impian kita bisa terlaksana. Tapi tanpa impian, kita tidak akan bisa kemana-mana. Yang pertama tadi, Anda tuliskan dan Anda visualisasikan. Yang kedua adalah buat prioritas impian mana yang Anda ingin wujudkan dulu. Setelah tadi Anda sudah tuliskan, Anda sudah visualisasikan. Nah sekarang tugas Anda adalah mengerucutkan atau memilah-milah mana impian yang harus diprioritaskan dulu. Mana impian-impian yang Anda pengen kudu kejar dulu. Makanya ada impian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Impian Anda jangka pendek, Anda ingin mengumrohkan orang tua Anda dulu. Karena orang tua Anda ini usianya sudah kepala 6. Nanti kalau tunggu sukses segala macam nanti udah kepala 7. Nanti keburu orang tua kita tidak ada. Mungkin Anda pengen mengumrohkan dulu. Nah, impian-impian jangka menengah mungkin Anda pengen menghajikan orang tua Anda. Karena Anda pengen cepat, Anda pengen pakai haji plus. Mungkin haji plus berapa harganya, itu jangka menengah. Jangka panjangnya Anda pengen belikan, Anda pengen beli rumah, Anda pengen beli mobil, Anda pengen beli pesawat, Anda pengen beli apa. Tidak ada masalah. Bermimpi itu gratis. Kalau kita takut saja bermimpi, bagaimana kita bisa mewujudkannya? Justru karena gratis ya liar aja bermimpi. Tapi selaraskanlah kerjanya dengan doanya terhadap mimpinya itu. Yang ketiga, kamu harus percaya diri. Bagaimana orang bisa percaya kepada kamu kalau kamu tidak percaya dengan diri kamu sendiri? Ini kunci. Kamu sudah punya impian, kamu sudah tuliskan. Kamu sudah prioritaskan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi kalau kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, selesai. Ngomong kosong. Kamu nggak akan pede gitu. Kamu mau melangkah, kamu bingung. Ini betul nggak nanti? Temanmu bilang, salah tuh. Karena kita nggak percaya diri, ini kita bilang, oh iya benar juga ya. Benar juga dia. Kita harus percaya diri dulu. Pada saat kita mau melangkah, kita harus pede dengan apa yang kita lakukan. Kita harus pede dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus pede dengan langkah-langkah apa yang akan kita mau jalankan. Pede penting. Sangat penting. Sekali lagi saya bilang, bagaimana orang bisa percaya dengan kita kalau kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Dengan Anda percaya dengan diri Anda sendiri, akhirnya Anda bilang, yes, bismillah, saya akan lakukan, saya akan menuju ke impian saya. Nah, Anda percaya dengan diri Anda sendiri. Yang keempat, Anda harus lakukan evaluasi secara berkala. Kita ini cuma manusia biasa gitu. Kita ini bukan malaikat yang sepenuhnya 100% benar. Percaya diri penting, tapi evaluasi juga harus. Bagaimana caranya kita evaluasi? Berkala. Setelah kita lakukan, evaluasi. Kita lakukan lagi, kita evaluasi. Kita lakukan lagi, kita evaluasi lagi. Apalagi kalau Anda mengerjakan impian Anda itu bersama tim. Nah, Anda harus punya evaluasi, jadwal evaluasi. Dengan evaluasi kita akan tahu sejauh mana kita melangkah. Dengan evaluasi kita akan tahu sejauh apa yang sudah kita lakukan. Dengan evaluasi kita akan tahu mana yang tidak harus dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Dengan evaluasi ini akhirnya kita bisa bercermin. Akhirnya kita bisa mengevaluasi yang kemarin dan menentukan langkah apa yang akan kita lakukan besok. Yang kelima, abaikan pikiran dan perkataan yang negatif. Punya mimpi besar, orang-orang pasti akan ngetawain gitu. Saya ingin jadi YouTuber ternama. Sedangkan subscribe Anda masih 2, masih 3. Anda tidak punya fasilitas, Anda cuma punya handphone. Anda pengen jadi YouTuber ternama. Terus orang kanan kiri Anda bilang, nggak mungkin lah, nggak mungkin.
YouTuber-YouTuber besar seperti Atta Halilintar, yang lain-lain itu memulai dari 1 subscriber. Tidak ada orang besar, orang yang sukses yang tidak memulai dari nol. Google, Apple, Microsoft itu mulai dari mana? Mulai dari rumah kecil, mulai dari garasi. Jadi semua hal yang besar itu berawal dari hal kecil. 1000 langkah di depan itu diawali dari langkah pertama. Jadi Anda harus punya langkah pertama. Jadi kalau Anda sudah punya langkah pertama, Anda bilang saya ingin jadi YouTuber terkenal. Yang lain bilang nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Abaikan, pakai kacamata kuda, fokus melangkah ke depan. Karena itu penting. Yang keenam, fokus. Banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu kefokusanmu. Ya nggak bisa Anda jalanin semuanya. Anda harus fokus pada satu titik gitu. Anda harus fokus pada apa yang Anda harus kerjakan. Kalau Anda mau jadi YouTuber ya fokus. 1 subscriber, 2 subscriber, 3 subscriber, 1000 subscriber, 2000 subscriber, 1 juta subscriber. Amin. Yang penting fokus. Memang tidak semua impian kita bisa terlaksana, tapi tanpa impian kita tidak akan kemana-mana. Yang ketujuh adalah jangan lupa terhadap yang memberikan rejeki. Makin banyak yang Anda mau, makin banyak doa yang Anda panjatkan. Makin banyak yang Anda ingin, makin banyak Anda meminta. Lakukan apa yang Tuhan suka. Jangan Anda punya impian tapi Anda melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Anda nggak akan dapat apa-apa. Berdoa, kerjanya keras, impiannya gede, kerjanya keras, doanya gede. Itu luar biasa. Berdoa bukan cuma kita meminta, tapi melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Allah suka. Sedekah, banyakin sedekahmu. Memberi ke orang tua, banyakin memberi ke orang tuanya. Karena rezeki atau berkah sama seperti helipad. Helikopter itu nggak akan mendarat kalau helipadnya itu belum rapi. Ini harus rapi dulu. Rezeki itu bisa mendarat kalau semuanya rapi. Hubungan kita dengan orang tua bagus, hubungan kita dengan teman bagus. Kita tidak menyusahkan orang. Banyak hal-hal sehingga rezeki kita bisa terhambat. Contoh salah satunya adalah mungkin Anda masih punya utang sama orang lain dan Anda tidak membayar utang Anda. Itu bisa menghambat rezeki Anda. Anda mungkin lagi tidak omong-omongan dengan orang tua Anda. Itu salah satu penghambat rezeki Anda. Jadi Anda bikin helipadnya ini itu bagus dulu. Hubungan Anda dengan orang tua bagus, hubungan Anda dengan istri bagus, hubungan Anda dengan kakak adik bagus. Semua utang-utang Anda bayar, tidak ada orang yang tersakiti. Akhirnya rezeki itu bisa mendarat. Itu konsep yang saya tahu dengan keterbatasan ilmu saya. Insya Allah rezeki itu akan mengalir. Sekali lagi, memang tidak semua impian kita bisa tercapai. Tapi tanpa impian, kita tidak kemana-mana. Jadi miliki impian yang besar, visualisasikan dan tuliskan impian Anda, prioritaskan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Teruslah percaya diri dengan terus belajar dan bertumbuh. Evaluasi terus secara rutin dan berkala. Abaikan semua pikiran-pikiran yang negatif. Fokus terhadap satu tujuan dan banyakin doanya. Insya Allah impianmu cepat atau lambat pasti akan terwujud. Terima kasih, demikian sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.